Dalam konteks sejarah, masa kerajaan. 1. Kerajaan Kutai. Pada zaman ini, masyarakat Kutai yang membukai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan. 2. Kerajaan Sriwijaya. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam sesuatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi yaitu Marfut Vanua Sriwijaya Sidharvaya Subhika, atau suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. 3. Zaman kerajaan sebelum Majapahit. Pada zaman ini diterapkan antara lain untuk Raja Ajar Alangga sikap toleransi dalam beragama, nilai-nilai kemanusiaan atau hubungan dagang dan kerjasama dengan Benggala, Chola, dan Chompa, serta perhatian kesejahteraan pertanian bagi rakyat dengan membangun tanggul dan waduk. 4. Zaman kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa atau Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara. Majapahit menjualang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945. B. Zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Selain itu, berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah Nusantara. Namun karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka, maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia. C. Zaman penjajahan Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat kepada bangsa Indonesia, bahkan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia. Maka sebagai realisasi janji tersebut, maka dibentuknya suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. D. Masa kebangkitan. 1. Kebangkitan nasional. Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Sidang BPUPKI. 1. Sidang BPUPKI pertama. Sidang ini memutuskan untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketahui Ir Soekarno. Melalui beberapa pertemuan, panitia ini akhirnya mengeluarkan suatu rumusan dasar negara yang kelak disebut sebagai Piagam Jakarta. 2. Sidang BPUPKI kedua. Sidang ini berhasil merumuskan 3 hal inti yang akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan UUD. F. Masa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia berdasarkan fakta sejarah tersebut. Ternyata bahwa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang semula merupakan badan bentuknya pemerintahan tentara Jepang, kemudian sejak Jepang jauh dan kemudian sifatnya dari Jepang menjadi badan nasional sebagai badan pendahuluan bagi Komite Nasional. 2. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. 1. Terbentuknya negara RIS. Berdirinya negara RIS Republik Indonesia Serikat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara persatuan dan kesatuan, sebagaimana termuat dalam alinea 4 bahwa pemerintahan negara pada suatu ketika negara bagian RIS tinggallah 3 buah negara bagian saja, yaitu 1. Negara bagian RI Proklamasi. 2. Negara Indonesia Timur NTT. 3. Negara Sumatera Timur. 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 3. Akan dibentuknya MPR dan DPAS. G. Masa Orde Baru.
Orde Baru mulai berangsur-angsur pemerintahan melaksanakan program-programnya dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam konteks filsafat. A. Pengertian filsafat. Secara etimologi atau arti kata, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia yang berasal dari kata kerja philosophian, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari kata filosofis, yang berasal dari kata kerja philein, yang berarti mencintai, atau kata philia yang berarti cinta, dan kata sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris, yaitu filosofi, yang diartikan dengan cinta kearifan. Sedangkan para ahli filsafat mendefinisikan filsafat berbeda-beda menurut pemikirannya, seperti Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Selanjutnya, menurut Hasbuah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Selanjutnya, Insinyur Pujawijatna, filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Apabila memperhatikan beberapa terminologi atau istilah yang dikemukakan para pakar seperti tersebut, dapat disimpulkan filsafat adalah suatu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai kepada hakikatnya. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. C. Aspek-aspek Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, aspek ontologis. Kata ontologis berasal dari kata Yunani, onto, yang berarti sesuatu yang sesungguhnya ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan kata logos yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan, atau dapat juga berarti ilmu. Secara ontologis, hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini, Noto Nagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Yang kedua, aspek epistemologis. Epistemologis berasal dari kata Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, epistemologi berarti ilmu pengetahuan yang benar, atau teori filsafat yang mempelajari sumber, hakikat, dan validitas daripada pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dalam Pancasila adalah bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bila ia memiliki ciri-ciri yang dimiliki pengetahuan. 3. Aspek aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi berarti ilmu atau teori tentang nilai atau membahas tentang nilai.
Dia biasa pula disebut dengan filsafat nilai. Pengertian nilai secara garis besar diartikan dengan sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar, dan indah. Di sisi lain dapat pula diartikan dengan mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang menyetujuinya. Selanjutnya D. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai filsafat. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Kausa materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. B. Kausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Kausa efisiensi, masuknya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang terakhir D. Kausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. 2. Mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, tujuan negara. F. Tantangan Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang ketiga, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, kemerosotan moral dan kekacauan kemanusiaan. Yang kelima, lunturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Yang keenam, melemahnya hukum di Indonesia. Pancasila dalam konteks etika. Makna nilai dasar Pancasila. Membahas tentang nilai dasar Pancasila. Dasar pemikiran filosofisnya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Kutipan dari Insinyur Soekarno. Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 4. Menghidupkan suburkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 5. Etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme. 1. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 2. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. 3. Konsekuensinya dalam penyelenggaraan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. 4.
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Implementasi nilai dan moral kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang yang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Demikian pula guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut.